Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santoso, guru PAI di SMP Negeri 1 Bulukerto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Indikator pencapaian kompetensinya: 1. Menjelaskan kandungan surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. 2. Menunjukkan cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. 3. Dapat membaca surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Yang keempat, mendemonstrasikan pembacaan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Yang kelima, menghafal surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Peta konsepnya, setelah kita mengkaji ini secara umum, maka akan melahirkan kajian menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam Al-Quran. Maka lahirlah keinginan untuk membaca ayat Al-Quran ini, sehingga kita memahami pula hukum bacaan di dalamnya. Yang akan kita kaji adalah hukum bacaan qalqalah. Dan yang ketiga, dapat menghafalkan ayat Al-Quran tentang miras, judi, dan pertengkaran. Di samping itu juga kita dapat mengartikan tiap kata atau mufradat ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian menerjemahkan ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Di samping itu kita diharapkan mampu memahami kandungan ayat dan hadis terkait minuman keras, judi, dan pertengkaran, serta dapat mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia, sehingga kita mampu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Maka sikap mulia yang diharapkan setelah kita mengkaji materi ini adalah: 1. Mencintai Al-Quran. 2. Senang menciptakan suasana damai. 3. Menjauhi minuman keras dan narkoba. 4. Menjauhi segala bentuk perjudian. Yang kelima, menjauhi bullying, kekerasan, dan pertengkaran. Sebelumnya perhatikan, kalau kita lihat banyak sekali kita jumpai di masyarakat kita. Kalau tidak ada, bisa kita lihat pula di berita. Ada berita pertama ini, polisi bongkar judi online. Kemudian bahaya kecanduan judi online menurut psikolog. Kemudian terlibat hutang judi bola, cucu tega membunuh neneknya. Kemudian dari minuman keras, akibat mengkonsumsi miras, 2 pemuda di Bekasi tewas. Berita lainnya, 3 orang tewas akibat miras oplosan di Tasikmalaya. Berita di tahun 2018, 20 orang tewas akibat tenggak miras oplosan di Cicalengka. Ini semua adalah contoh-contoh hal buruk yang terjadi di sekitar kita, baik terkait dengan minuman keras, judi, maupun pertengkaran. Kita sadari bahwa itu semua sangat merugikan diri kita, dan bukan hanya diri kita saja yang dirugikan akibat perilaku minuman keras, judi, dan pertengkaran ini, tetapi juga keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi. Oleh karena itu, kita harus memiliki keinginan, niat untuk jangan sekali-kali mendekati minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dan ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, di mana Allah telah melarangnya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Juga surat Al-Maidah ayat 91, Innama yuridus syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal bahda'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillah wa anis sholah fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu berhenti? Dari dua ayat ini jelaslah bahwasanya orang yang terjerumus ke dalam minuman keras, judi dan pertengkaran adalah orang-orang yang telah disesatkan oleh setan. Sehingga orang-orang yang demikian sudah barang tentu akan terhalang dari mengingat Allah dan terhalang dari rajin melaksanakan sholat. Oleh karena itu, dari spirit surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 ini, kita harus berupaya untuk menghindari perbuatan-perbuatan meminum minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dan kita masuk untuk mempelajari hukum bacaan yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 91 dan 90 dan 91, yaitu tentang qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 yang sering kita singkat dengan qatbu jadin atau baju di toko, yaitu bal, jim, dal, to, dan qaf. Huruf qalqalah ini atau hukum bacaan qalqalah ada 2, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra yaitu manakala ada huruf qalqalah sukun atau mati di tengah kalimat. Dan qalqalah kubra adalah apabila ada huruf qalqalah waqaf atau mati di akhir kalimat. Kita lihat contohnya pada surat Al-Maidah ayat 90. Kita cari di sini adakah huruf qalqalahnya. Nah, di sini kita lihat pada kata rijsun min amalis syaiton. Rijsun ada jim sukun di tengah kalimat, maka ini termasuk contoh qalqalah sughra. Kemudian di sini ada kata lagi fajtanibuhu, ada jim lagi, jim sukun. Disinilah hukum bacaan qalqalah sughra. Kemudian kita lihat di surat Al-Maidah ayat 91. Kita lihat adakah huruf qalqalahnya. Ya, belum ketemu untuk surat Al-Maidah ayat 91 huruf qalqalahnya. Demikian dapat kalian cari di ayat-ayat yang lain untuk memperdalam kajian kalian tentang huruf qalqalah ini. Nah, berikutnya akan masuk kepada latihan soal. Silahkan soal-soal ini dikerjakan, dan bila videonya terlalu cepat bisa di-pause untuk membaca soal-soal berikut ini. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Soal nomor 4 sampai nomor 6. Soal nomor 6 dan 7. Ya, hanya 7 soal. Silahkan dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan bila sudah masuk
pada waktu yang telah ditentukan nanti. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.